Bapak dan Ibu, mari kita sambut trainer kita hari ini, Bapak Fidelis Soru. Terima kasih, Ibu Intan. Nah, Bapak dan Ibu, yang akan kita bicarakan siang ini topiknya adalah membangun personal brand bagi para guru. Jadi personal branding yang tadi sudah dikasih definisinya oleh Pak Kamal. Jadi kita akan membagi pertemuan ini, tujuan sesi ini ada hanya dua saja tujuannya. Setelah selesai nanti sesi kita ini, berarti Bapak dan Ibu bisa memahami pentingnya personal branding itu bagi guru. Jadi rupanya personal branding itu bukan hanya penting untuk para sales, para marketing, tetapi juga di perusahaan, tetapi juga rupanya untuk guru sekarang penting sekali personal branding. Yang kedua, sesudah kita memahami pentingnya personal branding, berarti kita keduanya bisa mengetahui juga berbagai strategi dalam membangun personal branding ini bagi guru. Jadi bagaimana kita mengembangkan personal branding kita sendiri dan juga membantu mungkin rekan-rekan guru kita untuk mengembangkan personal branding mereka. Maka ada beberapa topik yang akan kita bicarakan selama 2 jam ini. Yang pertama, apa itu personal branding? Ini sangat singkat, nanti ini interaktif. Topik yang kedua, personal branding bagi guru itu secara spesifik apa? Kita akan bahas. Dan yang ketiga, apa dampak personal branding itu bagi anak didik, bagi orang tua, bagi sekolah, apa dampaknya kira-kira. Itu juga bagi yayasan. Jadi bagi unit kerja kita. Berdampak enggak? Dampaknya apa kira-kira? Dan sesudah itu kita akan membahas bagaimana cara membangun personal branding itu. Kita mulai dengan diri kita sendiri, nanti kita lanjutkan dengan juga ke rekan-rekan guru kita. Jadi sesudah selesai webinar ini, bagusnya Bapak dan Ibu buat pertemuan di unit sekolah untuk mengambil langkah apa yang akan kita lakukan untuk membangun personal branding ini. Jadi itu kira-kira yang terakhir. Jadi nanti bertujuan webinar ini sampai kepada action plan yang akan kita lakukan sendiri untuk membangun personal branding itu. Jadi bukan hanya konsep, tetapi sampai kepada action. Itu kira-kira yang kita bahas. Nah, sebelum saya memulai membahasnya, saya ingin dulu Bapak dan Ibu supaya bisa kita interaktif, sekaligus juga supaya jangan monoton, ada satu pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, jadi menurut keyakinan Bapak dan Ibu, dengan keyakinan sendiri, apa itu personal branding yang Bapak dan Ibu pikirkan? Kalau dikatakan personal branding itu, kira-kira apa yang muncul di pikiran? Nah, untuk ini kita bisa eh, tuliskan di chat box yang akan nanti difasilitasi oleh moderator kita. Sekali, Pak Hari Prasetyo menjawab personal branding adalah pencitraan. Bapak Ya, ya. Anggit menjawab once packaging. Ibu Caroline citra diri. Bapak Jondri nilai jual dari seseorang. Ya, Ada yang menjawab ciri khas. Ada Bapak Hilman menjawab personal branding sebagai gambaran diri untuk diperkenalkan kepada orang lain. ya, Lalu ada juga yang menjawab kemampuan diri, karakter seseorang, self-control, strategi untuk menciptakan citra diri, bagaimana membangun citra diri kita, nilai jual, citra seseorang, karakter khas yang melekat pada diri guru. Lalu ada Bapak Aike Arianto, personal branding adalah suatu proses pencitraan yang terus dibangun, terus-menerus seiring kedewasaan ya. seseorang berkembang. Kelihatannya sudah tidak perlu lagi seminar kita ini, sudah jawabannya sangat akurat, ya kan? Ya, memang citra diri itu yaitu persepsi orang lain terhadap kemampuan yang kita miliki atau dimiliki seorang. Itu dari Ibu Ida Ayu ya. Lalu Pak Susilo mengatakan karakter diri untuk nilai jual. Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya melihat Bapak dan Ibu sudah begitu jelas menuliskan ini, jadi mungkin sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita jelaskan lagi ini. Sudah ini yang Bapak dan Ibu tulis itu sudah sangat akurat. Nah, mungkin hanya saya memperjelaskan beberapa hal saja.
dari yang sudah ditulis tadi. Berarti kalau begitu personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki oleh seseorang. Seperti ini kira-kira. Bagaimana saya sebagai pendidik itu dipersepsi oleh masyarakat, oleh orang tua murid, oleh para siswa. Bahkan para siswa yang belum pernah datang ke sekolah saya. Jadi mereka sudah mempunyai persepsi. Oh, Pak Fidelis itu adalah guru yang baik, guru yang ramah, guru yang selalu mau membantu. Nah, berarti ini persepsi ini yang dimiliki oleh masyarakat, itulah yang dikatakan personal branding. Jadi branding saya sebagai pribadi sudah mengirim pesan kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada para siswa yang ada di pikiran mereka bahwa saya itu adalah orang seperti apa, kemampuannya seperti apa. Jadi itu yang pertama. Nah, kita lihat nanti ternyata kalau guru-guru itu, kalau seorang guru suka marah-marah, suka menghukum siswa, otomatis juga personal brandingnya dikirim ke masyarakat melalui siswa. Dia cerita kepada orang tua cerita kepada orang tua yang lain. Ini menjadi omongan di grup WA, diulas, bahkan juga dikasih di surat kabar. Apa yang terjadi? Personal branding saya menjadi pribadi yang mungkin menakutkan. Jadi rupanya kata-kata kesaksian yang saya berikan dalam kehidupan sehari-hari, melayani siswa, cara bagaimana mendekati siswa, cara bagaimana saya menolong mereka, cara saya mengajar, itu pasti sampai ke orang tua. Kalau sudah sampai ke orang tua, pasti itu menjadi pembicaraan. Akhirnya terbentuk persepsi masyarakat, terbentuk persepsi publik. Itu yang disebut akhirnya, begitu mendengar kata Pak Fidelis ada di sekolah itu, oh mereka senang sekali. Karena Pak Fidelis ini ada persepsi yang positif. Sebaliknya kalau negatif, misalnya saya sebagai guru olahraga, sering menghukum anak-anak itu secara fisik, kalau mereka terlambat atau kalau mereka tidak bawa pakaian olahraga, ya kan, saya suruh hukuman yang berat. Apa yang terjadi? Terbentuk personal branding yang akan menjadi buah bibir di masyarakat. Itu kira-kira personal branding. Nah, berarti tentu setiap guru punya personal branding, punya persepsi masyarakat terhadap bagaimana citra diri guru itu. Nah, berarti kalau begitu, boleh kita katakan personal branding ini adalah saya sendiri yang membangunnya. Berarti saya bisa menggunakan personal branding ini sebagai strategi membentuk citra diri saya yang positif. Sehingga orang lain, siswa-siswa, orang tua, kemudian nanti masyarakat, dapat menilai saya dari keramahan saya, metode mengajar saya yang bagus, prestasi-prestasi yang saya raih, ya kan, dan pencapaian yang saya miliki. Misalnya saya menjadi guru teladan. Nah, itu semua mengirim pesan kepada masyarakat. Lebih lagi kalau prestasi saya bisa mendidik anak-anak yang tadinya itu datang ke sekolah nakal, tidak hormat pada orang tua, mereka pulang dari sekolah, itu mereka cara menyapa orang tuanya sudah ramah, sudah berubah karakternya, sudah bertanggung jawab. Berarti personal branding saya, prestasi saya, itu dicatat. Ada meninggalkan jejak di dalam benak masyarakat, di dalam pikiran masyarakat, di dalam pikiran orang tua, dibicarakan di dalam. Nah, kalau anakmu nakal ini sekolahkan di sekolahnya Pak Fidelis. Ada di sana, gurunya luar biasa. Nanti 1 minggu dijamin anak-anaknya sudah berubah semua. Dari yang juga tidak tahu matematika, pintar sekali nanti matematika. Nah, itu jadi personal branding ini sangat perlu. Yang positif tentunya ya, yang negatif tentu merusak. Nah,
Berarti bagaimana seseorang menampilkan keunikan dirinya, itulah personal brandingnya. Yang nanti akhirnya, kalau keseluruhan nanti itu, ya akhirnya nanti menjadi nilai jual memang. Jadi menjadi sekolah kita punya nilai jual di masyarakat. Jadinya. Ya kan? Nah, berarti bagaimana kita menampilkan keunikan kita masing-masing, masing-masing pendidik, yaitu kekhasan pribadi kita, termasuk cara kita mendekati anak-anak, cara kita menasihati mereka, cara kita membimbing mereka. Kalau ada siswa yang tidak mampu, bagaimana caranya kita membuat dia percaya diri. Kalau ada siswa yang nakal, bagaimana kita membimbing dia supaya dia menjadi baik. Nah, semua ini adalah membentuk citra diri kita ke masyarakat. Berarti kompetensi kita juga, kompetensi profesional kita juga. Jadi bahwa anak-anak itu yang tadinya tidak bisa, begitu mengikuti pelajaran kita, mereka mampu. Berarti kita kompeten, bisa menjelaskan dengan sangat detail, sehingga anak-anak itu jelas bagi mereka. Jadi mereka tidak ada lagi yang menakutkan pelajaran. Semua bisa diikuti. Karena keterangan kita, penjelasan kita, bimbingan kita, profesional kita, sangat luar biasa. Nah, ini dikirim tiap hari, dikirim terus-menerus melalui pengalaman anak, diceritakan kepada orang tuanya, orang tua menceritakan kepada orang tua lain, terbentuklah citra diri saya. Terbentuklah personal branding. Berarti setiap guru di sekolah kita, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari mengirim personal brandingnya kepada siswa. Jadi ini kalau negatif tentu menjadi masalah. Makanya ada di satu sekolah hanya satu saja guru yang kasar, yang memperlakukan siswa dengan dengan memanggil nama dan juga agak sukuisme sedikit, ya kan? Jadi dia membanding-bandingkan siswa dan seterusnya. Itu langsung terdengar ke orang tua, dan kemudian citra diri guru itu merusak seluruh citra sekolah. Jadi ini nanti dampaknya. Jadi citra personal branding ini sangat penting. Nah, berarti Bapak dan Ibu, kalau begitu menurut Bapak dan Ibu, apa saja yang menentukan personal branding seorang guru itu? Karena kalau kita sudah tahu apa yang menentukan, berarti kita akan bisa membangunnya. Nah, saya stop sharing dulu, sehingga Bapak dan Ibu kita bisa berbicara. Mungkin siapa yang buka mic, boleh. Jadi apa saja yang menentukan personal branding seorang guru? Silakan Pak Wahidin. Baik, terima kasih Bu Intan. Selamat siang Pak Bidel. Selamat siang, sharingnya. Salam kenal, ya. Saya dari SMP Ki Hajar Dewantoro. Baik, mungkin ingin menjawab Pak, apa yang menentukan personal branding dari seorang guru itu. Kalau menurut saya itu pertama adalah dari kemampuan pedagogis, ya, kemampuan pedagogis tadi. Yang kedua adalah kemampuan profesional, kemudian juga aspek sosialnya dan individualnya. Seperti yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Guru, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menjadi guru profesional. Jika itu semua dipenuhi oleh para guru-guru kita, saya rasa itu akan terjalin dengan baik, gitu ya, baik secara kompetensi, dan ditambah satu mungkin adalah kompetensi non teknis. Potensi non teknis di mana sekarang masuk di era pendidikan abad 21, di mana kita tidak bisa lepas dari teknologi. Seperti itu Pak Bidel. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wahidin. Ternyata saya garis bawahi satu hal, kemampuan pedagogik seorang guru itu nyata ketika anak-anak itu mengalami kesulitan. Jadi setiap ada kesulitan, maka di sini dibutuhkan kemampuan pedagogik. Karena kemampuan pedagogik itu adalah membimbing anak secara pribadi. Jadi bagaimana caranya membimbing anak ini?
ketika ada anak yang sama sekali tidak berprestasi, selalu remedial, selalu tidak memahami, bagaimana seorang guru membantu anak ini secara personal. Maka itu pedagogos itu sebenarnya secara harfiah artinya memegang tangan anak untuk berjalan. Ya, berjalan kaki ya, macam itu ya, secara pribadi. Berarti kemampuan pedagogik ini juga menentukan pengalaman anak yang mengalami bimbingan pribadi itu, menyebabkan anak itu cerita kepada orang tuanya, cerita kepada masyarakat, wah itu baik sekali loh guru saya, itu saya tidak tahu tadi ini itu dibimbing. Nah ini saya tentu yang lain tadi itu kemampuan sosial, kemampuan profesional itu juga sangat menentukan. Terima kasih banyak Pak Wahidin. Tadi ada saya lihat Pak Susilo raise hand. Ya silakan Pak Terima kasih Susilo. Pak Wahidin. Izin bertanya, Pak. Ya, oke silakan Pak. Ya Pak, saya ini kan guru olahraga kan Pak. Oh, ya, oke Pak Susilo ya. Nah, jadi saya ini kan sering ngasih anak itu dengan hukuman biasanya kan. Misalnya anak melakukan kesalahan, telat atau gimana, saya kasih push up kan. Tapi alhamdulillah Pak, dengan hukuman itu anak-anak lebih cepat perubahannya Pak dibandingkan kita berbicara misalnya, nah kamu ini dari hati ke hati lebih lambat biasanya Pak. Biasanya kan, karena saya sudah mencobanya di 3 sampai 4 anak kan. Jadi 4 anak ini saya coba untuk dari hati ke hati untuk merubahnya, saya kasih perubahan. Jadi saya dekati anak yang pertama itu, nak hari ini saya minta seminggu ini untuk berubah, seminggu kemudian ada perubahan nggak? Ternyata lambat Pak atau tidak berubah. Sedangkan yang anak tadi yang maaf ngomong saya kasih hukuman yang push up atau yang tapi standar sih nggak berlebihan, anak itu langsung berpikir kritis bahwa saya kalau melakukan kesalahan lagi bisa dapat hukuman ini dibandingkan kita kelenggangan tadi, anak-anak malah lebih lebih nyantai main-main Pak. Sudah ada dihukum juga nggak apa-apa. Nah, timbulnya lebih anak-anak tuh ngeremehin kayak gitu Pak. Itulah sudah saya lakukan dari 2012 kayaknya Pak. Sudah. Baik. Ya izin itu mau nanya Pak, gimana caranya Pak anak-anak itu kan selain saya ngasih hukuman push up, bagaimana pendekatannya Pak agar anak-anak saya ngasih. Terima kasih banyak Pak Susilo. Itu luar biasa sekali. Bapak sebenarnya sudah melakukan yang baik ya. Artinya menghukum sesuai dengan batas-batas tidak berlebihan ya kan Pak ya. Tadi Bapak katakan begitu. Itu sudah oke Pak. Tetapi bisa ditingkatkan lagi Pak. Karena ada 5 sistem kontrol di dalam pedagogi. Ada 5 sistemnya. Yang paling cepat adalah menghukum. Kalau menghukum itu langsung berubah Pak. Tetapi anak mungkin dendam. Kalau salah dosis hukumannya ini. Anak sakit hati atau malu. Karena kita hukum di depan umum, ya kan? Atau kita teriakin. Itu teknik yang pertama. Jadi ini berarti nanti kita cari teknik yang lain lagi. Ya kan ada 5 sistem kontrolnya. Kontrol yang kedua menyalahkan. Kamu dari tadi ini kita, tapi tidak dihukum, hanya menyalahkan aja. Nah ini juga membuat luka batin, membuat anak juga terluka harga dirinya. Lebih-lebih kalau kata-kata kita tidak terkontrol. Kita menyebutkan yang membuat dia malu kepada anak-anak yang lain. Itu aspek yang kedua. Umum dipakai ini Pak. Nah, menyalahkan. Yang ketiga adalah kita melihat apa hukuman yang dibuatnya. Sebagai manajer. Nah kamu sudah melakukan ini. Jadi sekarang poinmu dikurangi. Nah, kamu terlambat datang ke sekolah. Tidak pakai pakaian olahraga. Ini poin nanti dikurangi, nilai dikurangi. Itu juga tidak merubah anak-anak secara pengalaman, experience yang positif tidak ada. Tetapi hanya dia melihat kita, orang itu sebel kalau dia lihat wajah kita. Ya kan? Jadi dia meninggalkan pesan mengenai citra personal branding kita agak jelek. Itu manajer itu. Nah, nanti diberi gelar kita juga oleh anak-anak. Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat adalah
yang kadang-kadang juga kita lakukan sesudah di apa, itu biasanya guru-guru yang pintar merayu, pintar ngomong, itu membujuk anaknya itu yang tadi mungkin yang Bapak katakan itu tidak boleh, Pak. Membujuk itu, supaya, kau anak yang baik, besok kamu buat baik ya, ini. Ah, sebenarnya kamu itu pintar, ini. Nah, anak juga bukan tidak bagus. Ini sudah agak bagus sedikit, tetapi anak tidak tahu bagaimana harus membuat supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, yang kelima, itu tadi kan keempat, Pak, ya. Yang kelima adalah pedagogi, yaitu membuat anak menjadi berdialog. Nah, saya sudah perhatikan selalu saja terlambat. Mengapa? Iya, Pak, saya tadi begini. Oke, supaya kamu tidak terlambat lagi besok, bagaimana caranya? Apa yang harus kamu lakukan? Supaya pakaian olahragamu itu tidak lupa, apa yang harus kamu buat? Nah, berarti membimbing anak supaya kesalahan itu dia sadari, dia tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Kalau hanya menghukum, dia tidak tahu, Pak. Hanya pokoknya dia paksa saja berubah, ya kan? Tetapi dia sebenarnya saya tidak bimbing untuk merubah. Menyalahkan juga sama, Pak. Lebih-lebih lagi. Nah, ya kan? Sebagai menghitung poin-poin juga, aturan-aturan, menegakkan aturan, itu juga tidak membuat dia menjadi lebih tahu. Jadi intinya di dalam menghukum itu harus anak-anak kita tahu apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, jangan kita yang membuat itu. Jadi selalu dialog. Nah, supaya kamu tidak salah lagi pakaian olahraga, apa yang harus kamu buat? Nanti dia temukan nanti, Pak. Oh, kalau begitu saya tulis di agenda saya. Sebelum tidur saya masukkan pakaian olahraga saya di tas. Ya kan? Jadi dia sudah tahu langkah-langkahnya. Baik, kalau begitu lakukan itu, nak. Nah, kita mulai di terakhir, Pak. Supaya kamu pasti melakukannya, kalau besok kamu melakukan kesalahan yang sama, kira-kira apa konsekuensinya? Kita tuntut konsekuensinya. Ini hukumannya, Pak. Oh, lari lapangan 5 kali. Oh, terlalu sedikit. Itu lari lapangan selama 1 bulan. Bagaimana? Kita tawar-menawar, Pak. Oh, ya terlalu berat, Pak. Ini. Ya, tetapi ini kan tidak terjadi. Hanya kalau kamu melakukan kesalahan. Ini semakin berat tantangannya, berarti semakin serius kamu melakukannya. Begitu loh, Pak. Nah, ini gurunya tidak menyakiti, tetapi membimbing. Ini metode pedagogi. Jadi, kontrol dengan metode pedagogi. Ada tetap hukuman, Pak, ada. Tetapi namanya konsekuensi. Kalau Anda tidak berhasil melakukan itu di masa depan, konsekuensinya apa? You yang tentukan. Ya kita bargaining, Pak, ya. Kita tawar-menawar lah, ya kan? Begitu kira-kira, Pak Susilo. Ya, baik, Pak Susilo, baik. Ada Ibu Aike lagi resen. Silakan, Ibu Aike. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Izin mencoba berbagi dengan pertanyaan yang tadi Bapak sempat sharekan ke kami. Menurut kami, apa yang menentukan personal branding seorang guru? Nah, menurut saya, yang pertama itu adalah kepribadian. Sudah pasti kepribadian ini mencakup cara berbicara, kemudian cara berpenampilan kita, kemudian cara kita membangun hubungan, baik itu dengan anak-anak dan juga dengan orang tua, dan juga dengan rekan-rekan kerja kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan kita. Kemampuan ini udah otomatis yang berhubungan dengan kemampuan kita dalam menguasai bahan pengajaran, materi pengajaran, kemudian gaya mengajar kita, kemampuan kita dalam memberikan penilaian, baik itu kepada anak-anak secara formatif atau sumatif, kemudian kemampuan kita mengembangkan kemampuan mengajar kita gitu, dan kemampuan kita ini Pak, mau menerima perbaikan. Nah, kadang ada guru atau mungkin ya
rekan-rekan kerja gitu merasa diri sudah senior, terkadang tuh sulit agak menerima perbaikan atau untuk mengembangkan diri gitu Pak. Ada seperti kayak gitu. Nah, itu menurut saya. Nah, kesempatan ini saya juga mau kembali bertanya nih Pak. Apakah ada batasan-batasan tertentu ya Pak? Kan salah satunya itu personal branding itu kan adalah di mana kemampuan kita membangun hubungan antara anak dengan orang tua ya Pak. Karena ini kan akan berakhirnya juga ujung-ujungnya adalah untuk sekolah juga gitu. Apakah ada batasan-batasan tertentu ya Pak bagi kita nih seorang guru membangun hubungan dengan anak-anak dan orang tua murid juga khususnya dalam perkembangan anak itu gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Aike, itu luar biasa sekali. Saya mendapat pencerahan dari Ibu bahwa ternyata feedback. Jadi kita juga harus rupanya yang menentukan itu feedback dari rekan guru, dari anak-anak. Juga karena sebenarnya bagus sekali kalau guru itu memperhatikan feedback dari anak-anak didiknya. Jadi kita bisa membuat juga feedback. Itu sangat menentukan karena kalau sudah kita ada feedback, lalu kita memperbaiki apa yang kurang itu, ya kan? Dan juga mendengarkan feedback dari orang tua. Karena kadang-kadang juga orang tua memberikan feedback. Nah, kadang-kadang guru tidak mau mendengar. Tidak mau mendengarkan feedback, tidak mau mendengarkan masukan, atau tidak butuh masukan. Nah, padahal itu yang menentukan bagaimana saya tahu citra diri saya kalau saya tidak ada feedback, ya kan? Maka perlu sekali ada yang tadi Ibu katakan itu menerima masukan. Itu bagus sekali, itu sangat menentukan. Benar, memang profesional semua sangat menentukan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ini bagaimana batasan-batasannya? Sebenarnya batasannya itu berkaitan saja dengan kode etik kita sebagai guru ya. Artinya, saya sebagai guru datang ke sekolah, ya tentu ramah menyapa anak-anak, membantu yang membutuhkan, kemudian menolong mereka. Tujuannya adalah tujuan mereka datang ke sekolah hanya ada dua. Satu, dari dia tidak tahu, pulang dia dari situ dia tahu. Jadi saya ajari dia kompetensi pengetahuan. Dari dia tidak sopan, atau dari dia tidak berkelakuan baik, pulang dia sudah bisa berkelakuan baik. Kan hanya itu saja tujuan sekolah. Jadi dari dia tidak terampil, menjadi terampil berbuat baik. Berarti saya memperhatikan cara bicaranya dia ke temannya, cara bicara saya juga ke dia, menghargai dia, aja bagaimana juga dia menghargai teman-temannya. Nah, kalau saya membimbing sampai batasan itu, di kode etik itu, ya udah, aman kita. Nah, tetapi kalau mulai saya berlebihan, ya kan? Nah, mulai berlebihan, ada sedikit kesalahan anak, kemudian saya buat surat memanggil orang tua, padahal belum saya bimbing lagi anaknya. Itu mungkin orang tua menjadi, ya kita nanti ditampar anaknya juga. Itu pernah saya mendapatkan waktu saya kepala sekolah, jadi guru saya memanggil orang tua. Itu dijelaskan kesalahan anaknya, orang tua itu langsung tampar anaknya di depan guru itu. Semakin buruk situasinya, bukan semakin baik. Jadi akhirnya ini membuat anak-anak itu malah tidak menemukan tadi yang apanya itu. Nah, mungkin batasan-batasan ini perlu kita perhatikan, batasan-batasan memberi hukuman juga yang pedagogi tadi itu perlu diperhatikan supaya personal branding kita bagus. Itu kira-kira Ibu Aike. Mudah-mudahan menjawab sedikit ya. Ini sudah tadi dikatakan oleh berarti saya simpulkan aja sekarang. Pertama, penampilan guru. Jadi cara kita berpakaian juga menentukan branding kita. Jadi kadang-kadang guru itu pakaiannya tidak diperhatikan. Mungkin juga kadang-kadang kalau lewat di anak-anak itu ada mencium parfum alam. Nah, kalau ada macam itu berarti personal brandingnya sedikit. Maka perlu mungkin ya pakaian dicuci bersih, kalau sudah kena keringat jangan dipakai lagi ya kan. Makanya ada di dalam nilai-nilai mentari itu salah satu nilai itu adalah cakep. Ya, jadi cakep ini penampilannya bagaimana? Karena kalau penampilan kita kurang bersemangat, loyo,
tidak apa, ya bagaimana anak-anak itu bersemangat, ya kan? Nah, jadi perlu penampilan guru juga diperhatikan. Makanya ada beberapa sekolah, saya lihat guru-guru itu diberi seragam, kemudian mereka mengundang apa itu yang ahli, bagaimana kalau wanita untuk ke bedak dan sebagainya, untuk ke apa tipis ini apa rambut dan seterusnya. Sedangkan untuk pria juga itu bagaimana memakai dasi dan seterusnya. Ini ada macam memberi pengetahuan tentang itu. Yang kedua yang menentukan adalah keunikan atau kekhasan pribadi guru. Ini berkaitan dengan attitude-nya. Ramah, menghargai anak-anak, menyapa anak-anak dengan hati, ada keramahan, ada disiplinnya juga, dan kelihatan totalitas di dalam bekerja. Anak-anak kan merasa, saya dulu tahu sekali guru saya dulu. Itu kalau dia periksa pekerjaan itu, dia memeriksanya itu asal-asalan aja. Dia kasih begini-begini aja. Padahal ada yang banyak yang salah. Nah, itu kurang totalitas. Ini membentuk branding saya juga terhadap guru itu. Ya kan? Tetapi ada guru saya di SMP, itu diperiksa semua guru bahasa Indonesia, itu diperiksa semua sungguh-sungguh. Memang ini butuh totalitas. Jadi butuh waktu, ya kan? Jadi ini keunikan pribadi masing-masing guru. Yang menentukan yang lainnya, yang sudah dikatakan juga tadi, berarti kompetensi profesionalnya. Penguasaannya terhadap materi, bagaimana dia menguasai apa yang diajarkannya, sampai yang diajarkannya itu bisa dijelaskannya dengan sangat konkret dengan contoh-contoh. Jadi bukan hanya teori. Itu dia bisa menjelaskan dengan dengan permainan, dengan game, dengan cerita, dengan latar belakang, dengan sangat luas, sehingga terbuka konsep, terbuka pikiran anak-anak untuk memahami konsep yang diajarkan. Nah, menarik dan menyenangkan tentu metode-metodenya juga diperlukan. Berarti personal branding akhirnya kita simpulkan adalah gambaran yang ada di dalam pikiran orang lain tentang kita. Itu kira-kira intinya. Jadi itulah personal branding. Berarti saya mengirim gambaran mengenai diri saya kepada orang lain melalui cara saya menyapa mereka, cara saya mengajar, cara saya menyiapkan pembelajaran saya, cara saya mengalami anak-anak yang sulit, begitu kira-kira caranya. Dan juga cara saya berkomunikasi dengan rekan guru. Jadi kalau misalnya kita lewat di lorong sekolah dan kita lagi membaca WA, jadi lagi asik dengan baca WA kita, sehingga anak itu menyapa kita, selamat pagi Pak, tidak kita dengar lagi karena asik dengan WA, itu sudah mengirim personal branding kepada siswa bahwa guru ini tidak memperhatikan mereka, tidak ramah, hanya peduli dengan WA-nya saja. Makanya kadang-kadang di sekolah tertentu mereka mengatakan handphone guru tidak bawa ke kelas, atau di kelas tidak bisa dibuka oleh guru. Karena kalau dibuka itu dia memberikan pesan kepada siswa, ya seperti itu. Setiap ada nggak usah perhatikan, buka juga WA, lihat tuh apanya. Karena itu handphone ini bisa bergetar di mana-mana aja, ya kan. Jadi kita akhirnya menjadi tidak bisa konsentrasi. Maka handphone dikunci di locker, nanti selesai mengajar, nah baru diambil lagi. Nah, ini untuk karena ini personal branding supaya perhatian penuh totalitas ke siswanya. Ini keunikan dari seorang guru membangun personal brandingnya. Berarti ini ada banyak yang perlu kita lakukan. Nah, untuk itu sekarang kita buat sedikit kegiatan supaya Bapak dan Ibu tidak mengantuk, supaya banyak semua terlibat semua orang, ya kan, untuk mengintroduksi juga kita di sesi di bagian berikutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Kalau seorang murid, orang tua, atau anggota masyarakat mendengar guru dari yayasan sekolah kita, berarti sekolah Anda masing-masing, sekolah Bapak dan Ibu. Jadi, kalau ada murid, orang tua, anggota masyarakat mendengar mengenai guru di sekolah Bapak dan Ibu, kira-kira gambaran guru seperti apa yang ada di dalam pikiran mereka? Ini macam survei, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya ulangi dulu pertanyaannya. Kalau orang tua murid atau anggota masyarakat mendengar guru dari yayasan sekolah kita, berarti sekolah Bapak dan Ibu,
kira-kira gambaran guru seperti apa yang mereka pikirkan mengenai guru-guru kita. Itu kira-kira. Boleh difoto sebentar supaya Bapak dan Ibu bisa mencerna dan nanti menuliskannya di Mentimeter. Sudah mulai banyak yang mengisi ya, Pak? Ya, ada ramah, betul sekali. Berarti semua gurunya ramah, ya kan? Disiplin, betul. Ada sekolah yang seperti itu, disiplin. Profesional, ya. Cara berpakaiannya pun profesional, ya kan? Akrab dengan anak didik, betul. Melayani dengan hati, ya. Guru-gurunya peduli, guru-gurunya ramah, guru-gurunya religius, guru-gurunya baik, guru-gurunya helpful, suka menolong, ya kan? Guru-gurunya apa tadi lagi tuh? Ada satu ini ya, guru berbaur dengan siswa, betul. Ya, ini luar biasa sekali. Guru bersahabat, ya kan? Care, guru sebagai teman, guru melayani dengan hati sebagai role model, pelayan yang ikhlas. Ya, pelayan yang ikhlas. Ini bagus sekali kalau ini semua yang ada di kepala masyarakat kalau mendengar guru di yayasan kita. Sangat simpati terhadap anak. Betul. Guru yang mudah senyum. Ya, ini yang penting sekali. Ini berarti ini menunjukkan keramahannya, ya kan? Disiplin. Ini yang kecil-kecil ini, guru yang kreatif, care. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, intinya boleh dipotret nanti nih Bapak Ibu, dikasih di kantor, ya kan? Inilah personal branding yang perlu dibangun oleh guru-guru kita. Itulah intinya, ya kan? Itu yang besar itu berarti yang sering-sering ditulis di Mentimeter. Ramah, peduli, baik, religius, disiplin, profesional. Ini mewakili. Yang kecil-kecil itu juga mengatakan juga mengenai guru-guru kita, ya kan? Berkarakter, suka menolong, friendly, dan sebagainya. Tadi yang killer itu, ya untung hanya sedikit. Jangan, bukan tidak apa, kadang-kadang juga itu tapi merusak branding yang lain-lainnya. Itu kira-kira. Baik, ini Mentimeternya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas keikutsertaannya. Nanti di foto itu dikasih di bingkai, dikasih di apa sekolah kita supaya itu kalau belum semua guru-guru kita yang lain berusaha untuk mencapai branding itu. Itu yang Bapak dan Ibu tulis di dalam Mentimeter tadi itu, itulah sebenarnya personal branding yang dibutuhkan oleh yayasan kita. Karena kita akan lihat nanti, personal branding setiap guru menentukan branding sekolah. Jadi kesamaan itu. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan soal ya gedungnya bagus juga. Walaupun gedungnya juga tidak bagus, tetapi kalau misalnya semua guru-gurunya luar biasa personal brandingnya, maka terangkatlah sekolah itu citra sekolahnya menjadi positif. Kalau semua citra yayasan, citra sekolah, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK, semua baik, otomatis citra yayasan menjadi juga positif. Berarti citra yayasan itu ditentukan oleh citra personal branding dari masing-masing guru. Makanya penting sekali rupanya. Nah, berarti Bapak dan Ibu sudah mulai kita melihat ternyata personal branding itu rupanya sekarang ini sebenarnya boleh kita katakan marketing inti dari sebuah sekolah. Jadi marketing sekolah itu sekarang bukan poster, dikasih apa, perlu juga. Tetapi kalau orang-orang yang mengalami, para siswa kita, mengalami tadi kualitas yang tadi Bapak dan Ibu sudah tuliskan di situ, ramah, totalitas, ikhlas melayani, dan seterusnya, ya kan? Religius, disiplin. Kalau anak-anak mengalami itu, Bapak dan Ibu, itu mereka ceritakan ke orang tuanya, orang tua menceritakan kepada orang tua lain, apa yang terjadi? Terjadilah marketing sekolah kita sebenarnya. Jadi, itu dari mulut ke mulut. Dan mereka memberi kesaksian. Oh, ternyata anak saya dulu yang SD itu selalu stres. Lalu saya pindahkan ke sekolah
ini itu berhenti ngompolnya dan bahagia, gembira anaknya. Itu kalau dialami seperti itu, diceritakan kepada orang tua lain, apa yang terjadi? Ini sekaligus nilai jual. Yang tadi itu yang dari depan. Betul sekali. Sudah dikatakan tadi, bahwa ternyata personal branding ini menentukan nilai jual kita juga. Nilai jual sekolah kita. Sekolah menjadi sekolah pilihan, sekolah pertama, sekolah pilihan satu-satunya. Itu kira-kira. Nah ini makanya personal branding itu sangat penting. Nah, sampai di situ dulu Bapak dan Ibu, waktu untuk kita saling share atau mungkin ada pertanyaan, kita sharing mungkin apa supaya kita ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Ini Ya, saya lihat sama-sama. luar biasa sekali kegiatan kita pada siang hari ini. Sangat menarik untuk didiskusikan. Mak, saya dari Batam, dari Sekolah Mondial Batam. Salam kenal buat teman-teman yang ada di grup ini. Pak Fidelis, saya mau bertanya seperti ini. Dari apa yang kita diskusikan tadi, personal branding, persepsi masyarakat terhadap sekolah kita, terhadap guru-guru kita, yang saya rasakan itu justru seperti ini, Pak. Persepsi masyarakat terhadap guru-guru saya atau sekolah saya itu justru sangat positif, sehingga justru saya yang mengetahui apa yang ada di yayasan saya, di sekolah saya ini, saya melihat justru, wah ini menjadi PR besar buat saya dan tim saya untuk mewujudkan. Seolah-olah itu sepertinya harapan dari masyarakat, begitu Pak? Betul, Pak, betul. Bagaimana kira-kira saran atau trik dari Pak Fidelis? Iya Pak, bagus sekali. Nah, terima kasih banyak Pak Tinambunan. Berarti kalau kita sudah menangkap harapan masyarakat Pak, ini kita bicarakan bersama dengan guru-guru kita. Lalu kita bisa menjawab harapan masyarakat itu. Apa yang terjadi Pak Tinambunan? Masyarakat puas. Terbentuk semakin kuat personal branding, bahkan branding sekolah makin kuat. Inilah sekolah terbaik. Makanya kadang-kadang itu jangan sampai orang tua itu kecewa, ya kan? Karena satu orang tua yang kecewa, Pak, lalu dia buat kan sekarang masa media sosial, Pak ya, di-share ke grup, ya kan? Itu yang tadinya tidak mengenal pun akhirnya tahu kan, Pak. Nah, ini yang buruk. Makanya kita perlu menjaga sekali personal branding ini. Berarti siapa yang menjaganya? Masing-masing guru, Pak. Berarti masing-masing guru bertugas memenuhi harapan yang ada di pikiran masyarakat itu. Harapannya. Jadi saya kan sering katakan begini, saya sekolahkan anak saya itu ke sekolah ke sana. Saya sebenarnya mau terima bersih, Pak. Berarti saya ya sudahlah itu tugas guru lah membuat dia dari dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, tetapi kalau saya juga harus ikut-ikut juga, anak tidak mengerjakan PR, saya dikejar-kejar ya kan. Ya saya sibuk juga, bagaimana caranya? Itulah kelemahan saya. Bagaimana caranya supaya dia mengerjakan PR, ya kan? Nah, itulah. Jadi dibuatlah metode-metode oleh guru. Ayo sebelum pulang dulu, ayo kita kerjakan PR sama-sama. Nah itu saya belajar dari Roma itu Pak. Itu namanya ada tirocinio namanya. Jadi selesai sekolah itu, anak-anak tidak langsung pulang ke rumah, mereka mengerjakan PR-nya. Dibimbing oleh yang senior atau guru yang gurunya. Dibimbing. Sehingga langsung tahu, selesai PR-nya Pak. Jadi tidak ada PR lagi di rumah. Jadi metode-metode begitu juga mereka buat. Saya lihat juga di beberapa sekolah-sekolah juga yang internasional juga mereka membuat itu juga. Karena kadang-kadang anak mungkin tidak tahu dia mengerjakan PR ini. Di sekolah ada guru pembimbingnya. Makanya di sekolah kita ada banyak sekali orang tua ambil guru les ya. Karena orang tua juga tidak bisa membimbing. Nah itu mungkin ada harapan tadi itu Pak. Nah ini kita penuhi Pak, Pak Tinambunan. Ya mudah-mudahan yang harapan yang sudah positif itu Pak bisa terwujud. Kalau harapan sesuai dengan ini kita penuhi harapan orang tua Pak, apa yang terjadi? Puas orang tua dan mereka akan menjadi corong untuk mengatakan sekolah kita itu sekolah terbaik. Sekolahkan anakmu di sana. Ini nakal sekali anak saya. Justru itu sekolahkan ke sana. Nanti akan baik. Wah itu luar biasa sekali Pak. Itu Pak Tinambunan. Jadi terima kasih atas sharingnya Pak. Mudah-mudahan sekolah Bapak nanti ini menjadi model sekaligus nanti itu kan menjadi karakter Pancasila itu kan yang siswa Pancasila itu kan. Nah itu mereka hidup itu. Iya.
yang karakter apa. Nah, itu berarti di rumah juga mereka hidupi, dirasakan oleh orang tua. Itu yang paling penting, Pak. Jangan sampai sudah ada karakter mereka tetapi tidak dirasakan oleh orang tua. Makanya saya katakan kepada guru, penting sekali diajak simulasi anak-anak itu di sekolah. Nanti kalau ketemu mamanya minta tolong, ya kan, atau melakukan kesalahan, Fidelis jangan buat itu. Bagaimana jawabnya? Mama, terima kasih sudah diingatkan yang baik. Ya, begitu jawabnya ya. Nah, ayo kita simulasi dulu. Habis simulasi, Pak. Fidelis berhenti main game. Terima kasih Bapak, sudah diingatkan yang baik. Karena sudah dilatih Pak, di sekolah, anak-anak itu melakukan itu. Itu orang tuanya heran. Dia bilang luar biasa ya. Nah, jadi sedikit-sedikit aja Pak. Tetapi karakter bisa dirasakan oleh orang tua. Sesuai harapan mereka Pak. Begitu kira-kira ya Pak Tinamunan. Nah ini didiskusikan nanti Pak dengan semua rekan guru. Pak Rizky bertanya bagaimana cara kita membangun branding yang sudah turun atau hilang di mata siswa dan wali murid disebabkan karena permasalahan sikap guru yang sudah melanggar kode etik terhadap siswa, misalnya memarahi siswa, mengintimidasi, dan mengancam siswa. Sehingga saat ini siswa tidak nyaman dan ingin pindah sekolah. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti kepala sekolah perlu mengumpulkan semua guru di unit itu dan mulai mereka membicarakan bagaimana kita mengambil langkah untuk memulihkan citra kita yang sudah kurang bagus ini, ya kan? Nah, nanti guru-gurunya akan mengatakan usul-usulnya, ya kan? Lalu sesudah itu langsung dibuat action apa yang harus dilakukan oleh setiap guru, lalu dibuat kesepakatan bersama, komitmen bersama untuk membuat menjadi guru-guru menjadi ramah, guru-guru yang tadinya itu killer macam itu kan, atau suka menghukum, nah jadinya mereka lebih menggunakan pedagogi untuk membimbing anak dan seterusnya. Berarti harus ada action dari semua guru. Berarti harus kita kirim kepada orang tua bahwa sekolah kami, guru-guru kami sudah berubah. Harus dikirim sinyal itu. Bahwa kami ini guru-guru profesional. Benar, pernah kami ada kesalahan. Tetapi kami sudah memperbaiki. Tadi Ibu juga mengatakan berarti memperbaiki diri kan. Itu kira-kira apanya. Nah, nanti di bagian akhir akan kita diskusikan lagi apa tips-tipsnya, ya kan? Nah, nanti action plan-nya. Tapi ini kira-kira kalau sudah terjadi seperti itu, untuk menaikkan kembali, tidak ada jalan lain. Setiap guru harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang mengesankan. Sehingga pengalaman itu sungguh-sungguh positif, anak cerita ke orang tuanya. Semua anak cerita ke orang tuanya. Orang tua merasa puas. Cerita ke orang tua lain. Nah, terbentuk berubah citra kita. Begitu kira-kira saran dari saya. Mungkin ada saran-saran dari teman-teman yang lain juga yang ada di ruangan ini juga, di ruangan Zoom. Silahkan, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu kepada kami di sini, bisa menuliskannya di chat Zoom atau raise hand ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak atas insight yang Bapak berikan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa memberikan pengalaman belajar yang terbaik ya. Ini saya ingat ini sesuai dengan inti dari design thinking ya Pak. Jadi design thinking betul sekali, Pak. Memberikan user experience yang terbaik. Itu saja yang saya dapat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Ari, luar biasa sekali. Memang itu yang paling penting di dalam semua pembelajaran sebenarnya. Bagaimana siswa mendapat pengalaman belajar yang positif. Dari dia tidak tahu, dia mendapat, dia tahu. Itu membuat motivasi luar biasa. Pengalaman belajar dari dia tadinya itu tidak tahu yang baik, sikap yang baik, dia tahu bagaimana sikap menghormati orang lain, dan seterusnya. Betul Pak. Ini terima kasih Pak Ari, peneguhannya sangat luar biasa sekali. Bagian yang berikutnya ini adalah sebenarnya tanya jawab. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa branding atau masyarakat di Kota Batam mengenal sekolah kita itu Pak. Disiplin dan terkenal dengan akademik, ya prestasi akademik. Biasanya kita menjuarai beberapa kompetisi. Nah, yang jadi masalah kami adalah ada beberapa masukan dari orang tua ini langsung disampaikan kepada saya. Memang anak-anak kita itu hebat di bidang akademik, tetapi karakter
terutama ketika mereka berbicara dengan teman-temannya itu kurang memperhatikan diksi atau istilah kata yang digunakan. Kira-kira apa saran dari Pak Fidelis supaya kami, ini masalah kami cukup lama dan sampai saat ini belum bisa kami selesaikan, Pak. Ada program dalam Living Values yang saya belajar, ini program internasional, Pak. Living Values Educational Program, LVEP. Itu ada di website juga, livingvalues.net. Itu cek, itu programnya itu di-share secara free. Artinya boleh dipakai oleh siapa saja. Nah, jadi program ini sederhana seperti ini, Pak. Anak-anak itu tidak mungkin berubah selama mereka tidak punya pengalaman. Itu prinsipnya, Pak. Maka dibuatlah di sekolah itu pengalaman nilai. Nah, misalnya ini saya cerita sedikit ya, bagaimana caranya. Itu anak-anak baru misalnya, Pak. Anak-anak yang baru datang. Sebelum pandemi tentu ya kan, mungkin juga sekarang kan sudah mulai ya Pak ya. Itu anak-anak baru ini disambut oleh kepala sekolahnya dengan ramah, disambut oleh guru-guru, kemudian disambut oleh temannya juga. Itu sudah berbaris OSIS dan kelas 1, kelas 3 dari kelas 2 sudah berbaris mereka. Nah, ditanya, misalnya nama anak ini yang datang ini Fidelis. Kan ada namanya kan Pak, ditulis nama Fidelis. Fidelis, selamat datang, ini sekolah kita, ini saya guru ini. Guru perkenalkan diri Pak. Sesudah itu sampai kepada siswa. Siswa ini juga disalam dan dikatakan, Fidelis di kelas berapa? Kelas 1A. Kakak akan mengantar kamu di kelas 1A. Di ruang kelas 1A itu disambut sama wali kelasnya Pak. Di situ ada wali kelasnya. Saya wali kelasmu. Fidelis ini. Silahkan duduk dulu ini. Anak-anak itu, semua itu Pak mengalami pengalaman itu. Pengalaman disapa, dihargai, merasa bernilai, merasa seperti dia orang penting di dunia ini, itu pengalaman. Dari semua yang datang ke kelas itu, berarti anak-anak siswa-siswa kelas 2, kelas 3 itu kan dibagi. Ada yang mengantar siswa ke kelas ini, jadi jalankan anak terus jalankan Pak. Lalu satu mengantar ke sana, dan seterusnya kan Pak. Sehingga sudah selesai dalam 10-20 menit, masuk semua ke dalam kelas. Ini pengalaman, Pak. Ini jadi metode Living Values harus ada experience, pengalaman. Sesudah ada pengalaman itu, Pak, direfleksi. Jadi tidak boleh ini ada pengalaman aja. Mesti direfleksi, Pak. Maka mulai wali kelas dia tanya, bagaimana perasaan kalian masuk ke sekolah kita? Apa Pak? Mereka menangis Pak. Ini baik sekali guru-guru di sini. Kakak-kakak baik sekali. Mereka mengantar ke sekolah. Pengalaman pertama diperlakukan, dihargai, disapa, merasa bernilai, merasa berharga. Ya dapat Pak. Ini semua nilai kan Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah mau kita, sekolah kita seperti ini? Kami mau. Ya kan Pak? Berubah paradigmanya Pak. Refleksi yang ketiga, kalau begitu, apa yang akan kita lakukan mulai saat ini? Kalau ketemu teman, kalau ketemu orang, apa yang akan kita lakukan? Iya, mereka kita harus menyapa, harus menolong, harus membuat dia bagaimana kata-kata kita? Ya kata-kata kita sopan. Apa kata-kata yang tidak boleh? Kata-kata ini tidak boleh, ini yang boleh. Itu namanya ospek. Yang hari pertama, Pak. Bukan bawa-bawa keliling sekolah. Langsung experience siswa. Merubah paradigmanya mengenai sekolah. Nah, guru yang mengatakan, nanti kalau begitu, pulang ke rumah, praktekkan ini kepada papa dan mama. Bagaimana kalau mama menyuruh? Bagaimana kalau mama menegur? Bagaimana kalau papa pulang dari kantor? Dan seterusnya, Pak. Anak-anak itu mempraktekannya. Apa yang terjadi, Pak? Terjadi perubahan. Ini saya hanya kasih contoh satu metode. Itu metode Living Values itu, Pak. Itu semua permainan untuk pengalaman. Itu ada ribuan, Pak. Itu semua ditulis. Ada khusus untuk TK, ada SMP, ada SD, SMP, SMA. Ada juga untuk guru juga.
Jadi kita memberi pengalaman mereka, Pak, yang positif itu bagaimana? Itu kira-kira, Pak. Mudah-mudahan singkat saya jawab, tetapi bisa menginspirasi, Pak. Ya, Pak Fidelis, ada beberapa pertanyaan Ya. di kolom chat. Izin saya Oh ya, membaca. baik. Boleh baca ya. Oke, yang pertama dari Ibu Sri Astutik bertanya bagaimana cara meningkatkan dan memperbaiki pedagogi guru jika ada guru Ya. yang mudah menyalahkan dan bahkan memberikan ancaman kepada siswa padahal usia siswa masih terlalu dini. Pedagogi guru itu mengandaikan beberapa hal. Jadi tidak bisa diperbaiki begitu saja. Karena biasanya kita secara natural menggunakan cara-cara orang tua kita, guru kita dulu memperlakukan kita, ya kita juga memperlakukan anak-anak juga seperti itu. Makanya ada guru saya dulu, itu kebetulan dari daerah, datang ke Jakarta. Saya dulu kepala sekolah, lama kepala sekolah SMP dan SMA di Jakarta Utara. Jadi saya juga pernah kepala sekolah. Nah, apa yang terjadi? Nah, sudah itu saya menjadi dosen. Nah, lalu berubah menjadi sekarang trainer ya. Nah, berarti saya dari situ. Nah, guru saya itu menghukum siswa itu dengan jalan memakai lutut. Nah, bayangkan itu anak-anak kota yang halus sekali kulitnya, disuruh jalan pakai lutut di jadi kebetulan di sekolah kami itu tidak semua ubin. Jadi ada juga yang hanya macam di semen ya kan. Waduh, luka kakinya. Itu menjadi masalah untuk orang tua. Nah, jadi cara-cara menghukum guru itu yang mau saya katakan, cara-cara guru menghukum biasanya yang ada di kepalanya dulu. Bagaimana dia dihukum dulu oleh gurunya, atau bagaimana dia dihukum oleh orang tuanya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki itu? Nah, cara memperbaiki itu adalah ada beberapa hal. Pertama dulu, harus diberi dulu pengetahuan mengenai psikologi anak. Bagaimana sih psikologi anak itu? Kemudian bagaimana proses terbentuknya kepribadian. Itu materi-materi esensial. Harus dia tahu dulu. Bahkan juga kepribadiannya terbentuk seperti itu sekarang ini karena apa? Oh, dia tahu. Bahkan luka-luka batinnya juga. Ternyata reaksi-reaksi gurunya dulu membentuk kepribadian yang sekarang. Baru sesudah itu kita katakan, kalau kita mau membentuk kepribadian siswa yang baik, lalu bagaimana metodenya? Barulah metode pedagogik kita bahas. Sesuai dengan tahapan di TK, di SD, di SMP, dan seterusnya. Maka kalau saya tidak salah di Mentari Belajar juga pernah saya membahas yang khusus pedagogik khusus untuk TK, SD, SMP. Pernah kita bahas di sini. Jadi ada apanya? Jadi ada gradasinya. Nah, guru harus tahu. Kemudian sesudah tahu dipraktekkan, dipraktekkan, di-share, dipraktekkan lagi, di-share. Karena 10.000 jam dia praktek itu menjadi miliknya. Dia menjadi guru yang profesional di bidang itu. Begitu kira-kira jawabannya ya, Gita. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mayulis, Pak. Bagaimana menghadapi sikap orang tua yang berlebihan menerima laporan dari anaknya, sehingga brand guru menjadi negatif karena orang tua tersebut tidak mencari tahu terlebih dahulu cerita yang sebenarnya? Memang yang ini tidak bisa kita cepat ya. Cara terbaiknya itu ialah kita introspeksi diri, lalu memberi pengalaman baik kepada anak itu, sehingga dia cerita lagi kepada orang tuanya nanti yang baik. Itu aja cara teknik yang paling bagus. Jadi kita mendidik mereka untuk mengatakan yang benar dan seterusnya ya. Begitu kira-kira. Jadi selalu kita tidak bisa merubah orang tua, tetapi bisa kita memberi pengalaman positif ke anaknya, sehingga nanti dia cerita ke orang tua, lalu orang tua itu nanti menjadi advokat kita ke orang-orang tua lain. Begitu kira-kira ini. Ya. Selanjutnya, ya, Pak, Ibu. Kemudian, ya. Terima kasih Pak Fidelis. Satu lagi lah Ibu ya. Ya, satu lagi ya. Ya. Baik, Pak. Izinkan bertanya, bagaimana kita membangun personal branding guru sebagai bagian dari iklim sekolah yang didukung oleh seluruh elemen sekolah, termasuk yayasan? Bagus sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Ini sebenarnya kita akan bahas nanti di akhir. Tetapi sekarang sudah ditanya sekarang. Nah, ada prinsip di dalam ilmu pendidikan. Kalau sekarang sudah ditanya, jangan katakan nanti akan dijawab. Enggak, harus dijawab sekarang. Jadi, walaupun nanti juga kita bahas lagi. Jadi begini kira-kira. Pertama-tama, buat dulu kesepakatan di satu unit sekolah bahwa kita mau membangun branding, personal branding seperti ini.
Jadi biar datang dari bawah. Kita catat semua apa yang kita lakukan. Ya kan? Sesudah dibuat kesepakatan itu, jadikan komitmen beberapa. Mulai saat ini kita akan melakukan ini bersama-sama. Komitmen ini kita betul-betul lakukan. Evaluasi setiap minggu. Bagaimana komitmen ini kita lakukan. Sampai 1000 jam. Itu dilakukan terus, ya kan? Sehingga menjadi habit. Menjadi habitus. Menjadi kebiasaan. Menjadi bagian dari kepribadian kita. Nah, kalau sudah terbentuk itu, otomatis nanti yayasan melihat yang positif, akan mengatakan ke unit lain, mau ya kalian seperti itu loh. Akan mendapat dukungan dari yayasan. Ya kan? Nah, tinggal kalau kita katakan, Pak, Ibu yayasan atau Bapak yayasan, ini kami membutuhkan juga ini sedikit supaya kami juga branding teknologinya bagus, ya kan? Nah, jadi tinggal fasilitas nanti didukung oleh yayasan, begitu kira-kira. Kalau fasilitas karena, tetapi yang kita dulu action dulu, ya kan? Itu kira-kira. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita mulai sekarang kita melihat ternyata akhirnya yang kita lihat sekarang ini di dalam bentuk personal branding itu, menurut Bapak dan Ibu, apa dampak personal branding setiap guru ini bagi sekolah kita? Sebenarnya saya sudah bahas tadi. Karena saya sudah bahas, berarti Bapak dan Ibu sudah banyak juga kita ngomong-ngomong, ya kan? Berarti dampaknya itu akan membentuk citra sekolah kita. Jadi semua personal branding guru berdampak pada citra sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya tidak punya citra dia. Yang punya citra adalah masing-masing pribadi guru. Nah, maka kalau pribadi guru kita personal branding mereka semua positif, ramah, peduli, tulus, dan seterusnya seperti tadi, terbentuklah citra sekolah kita, sekolah ramah anak. Melayani dengan tulus. Itu kira-kira. Berarti ini kesimpulannya. Ya. Nah, berarti kalau begitu, dampak pertama, boleh kita katakan, personal branding setiap guru membentuk branding atau school branding. Berarti citra sekolah. Citra semua unit-unit sekolah membentuk citra yayasan. Corporate branding. Itulah intinya kira-kira. Karena yayasan ini nanti menjadi terangkat juga namanya. Begitu disebut nama yayasan sekolah kita, wah itu jaminan mutu. Makanya disebut saja nama sekolah ini pasti bagus. Ya kan? Dan berlomba-lomba orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Berarti Bapak dan Ibu, kita boleh katakan personal branding setiap pendidik yang mengajar di unit sekolah kita akan membentuk branding sekolah. Ini yang disebut corporate branding. Hal ini akan menjadi buah bibir dalam masyarakat. Dan ini sebenarnya alat marketing. Inilah sebenarnya marketing yang sejati. Jadi bukan lagi marketing yang hanya sekedar kita pasang baliho, ya kan, pasang poster atau macam-macam, ya, atau di radio atau di TV, bukan. Tetapi ini sudah namanya orang tua menjadi advokat yang memprovokasi orang tua lain, sekolahkan anakmu di sana. Sekolahkan anakmu di sana. Berarti sekarang ada kesaksian. Ini yang sebenarnya paling tinggi dalam level marketing. Jadi kalau sampai kita ke sana, berarti sebenarnya dana marketing itu nanti dikasih untuk dana membina personal branding guru. Ya kan? Karena ini yang paling penting. Karena sekolah kita akan terkenal sampai ke ujung manapun. Nah, makanya kalau ada boarding school, itu nanti itu ditolak. Apanya? Itu ada, saya tahu beberapa di Indonesia ini boarding school dengan orang tua. Itu sampai orang tua dari ujung mana juga dia naik pesawat untuk pergi sekolahkan anaknya ke sana. Karena sudah terbentuk corporate brandingnya bagus. Selain akademis, karakternya juga bagus. Ya kan? Nah, berarti boleh kita dapat kedua, membentuk citra sekolah yang tadi itu. Berarti cara bicara yang tadi sudah dikatakan juga oleh satu ibu yang membahas tadi, ya. Berarti cara bicara, cara kita membawakan diri, masing-masing guru, cara masing-masing guru mengajar, cara masing-masing guru membimbing siswa, lebih-lebih siswa yang tidak mampu, yang tidak memahami, cara dia bagaimana membimbingnya, itu semua membentuk bagaimana personal branding dan juga citra sekolah kita. Itu kira-kira, Bapak Ibu, ya.
Nah, berarti kompetensi setiap guru-guru kita juga membentuk juga personal branding guru-guru kita. Makanya perlu juga guru-guru diupdate pengetahuannya. Ada penataran, seminar, ada pelatihan untuk upskilling supaya kemampuannya juga bagus, ya kan? Menguasai bidang yang diajarkannya. Bagaimana mengajar matematika secara fun, bagaimana mengajar bahasa Inggris juga secara fun, bahasa Mandarin secara fun, ya kan? Nah, itu perlu. Sehingga apa yang terjadi kalau semua guru-guru kita, cara bicara mereka, cara mereka membawakan diri, cara mereka mengajar, cara mereka membimbing siswa, mereka juga profesional menguasai pengetahuan. Apa yang terjadi? Semua guru-guru kita seperti itu, terbentuk citra sekolah. Dalam pikiran murid, ini sekolah yang terbaik. Dalam pikiran orang tua, ini sekolah yang terbaik. Dalam pikiran masyarakat sekitarnya, ini sekolah unggul. Jadi, akhirnya sekolah kita terbentuklah citra sekolah. Berarti penting sekali enggak personal branding guru? Penting sekali. Yang menentukan itu. Berarti bagaimana membangun sekarang bagian terakhir kita, bagaimana membangun personal branding yang positif? Bagaimana caranya? Kita mulai dari mana? Nah, cara memulainya, sebelumnya dulu saya akan memutarkan video. Tetapi sebelumnya dulu, saya ada pengantar. Bapak dan Ibu, tolong nanti menyimak videonya. Ini kisah seorang guru yang membantu anak didiknya yang mengalami masalah dengan mencari cara untuk memahami siswa tersebut. Jadi guru itu mencari cara bagaimana memahami dulu, lalu dia desain pembelajaran yang membangun harga diri siswa tersebut. Ini luar biasa sekali. Film ini mungkin bahasanya kita tidak tahu karena bahasa Eropa Timur, tetapi Bapak dan Ibu bisa melihat dari gerakannya, dari apanya, dari mimiknya dan sebagainya. Silakan buat catatan Bapak Ibu dan temukan apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk membangun personal brandingnya. Ini saya akan putarkan videonya. Ini biologi mengajar anatomi tubuh. Semua anak-anak yang lain tahu, kecuali satu anak tidak tahu. Karena kerjanya tadi hanya menggambar terus. Dipermalukan oleh siswa-siswa lain. Kamu tidak perlu datang sekolah. Gurunya ini memperhatikan anak itu. Rupanya selama pembelajaran itu yang digambarnya. Tidak ditegur. Gurunya mencari, malah mempersiapkan pengajarannya. Dia cari gambar robot yang tadi. Kemudian ada ide. Nah, bagaimana caranya? Dia siapkan pembelajarannya secara khusus. Dia desain. Ya, masih soal anatomi. Ini sekarang. Siapa yang bisa tahu apa itu namanya? Orang yang paling pintar menjawab. Tahu? Siapa yang tahu? Oke, yang tadi itu anak yang disebut. Betul. Iya. Semua bisa dia jawab. Pintar sekali. Lalu guru membuat puzzle. Ini puzzle-nya silakan dibuat supaya bisa terbentuk puzzle-nya dengan baik. Tenang mereka. Dan apa yang terjadi? Selesai. Luar biasa sekali. Gembira mereka. Pulang dari situ, anak ini dikerumuni anak-anak yang lain. Karena anak pintar. Berhasil. Akhirnya, dia ingat.
berterima kasih kepada gurunya. Ya, Dibuka baik, ya, terima Azhar. kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Mungkin Waalaikumsalam. menambahkan saja dari yang sudah disampaikan tadi. Kalau yang saya lihat dari sini, sebetulnya luar biasa gurunya. Dia tidak terburu-buru menjas anak yang satu tadi, gitu ya, bahwa dia tidak bisa. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata seorang guru itu harus memperhatikan setiap siswa secara mendalam dan personal, gitu ya Pak, tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang dilakukan lagi oleh guru itu adalah memahami potensi atau minat setiap siswanya. Kemudian dia juga melakukan atau membuat bahan ajar sesuai minat dan bakat anak, tidak memaksakan dengan apa yang ada di buku atau yang dia ketahui, gitu. Kemudian lagi yang terpenting adalah dia tidak mempermalukan siswa yang satu ini di hadapan teman-temannya. Itu mungkin Pak yang saya dapat dari video ini. Luar biasa sekali Ibu Winda, dan itulah cara kita nanti membangun personal branding kita. Luar biasa sekali Ibu, betul. Jadi semua poin-poin yang Ibu katakan itulah teknik-teknik untuk membangun personal branding. Ibu Dewi silahkan Ibu. Menarik sekali ya Pak ya, dari tayangan film video pendek tadi, tapi syarat makna yang saya ambil adalah kejelian, ketelitian guru terhadap salah satu bidang yang disukai oleh anaknya, sehingga si guru ini ingin membuat anak ini dilihat sisi positifnya dari teman-teman lainnya, gitu. Jadi mungkin lepas dari masalah materinya apa gitu, tapi cara guru ini membuat si anak ini bisa tumbuh rasa percaya dirinya dan membuat teman-teman lainnya itu bisa menghargai kepotensi yang dia miliki, gitu. Betul. Itu yang sangat menarik, bahwa artinya dari kita semua harus bisa lebih membuka diri dan menemukan cara-cara untuk bisa mengangkat anak lain tanpa harus menjatuhkannya, membuat anak lain menghargainya tanpa kita harus membangga-banggakan anak lain di depan anak-anak lain, tapi mereka akan punya penilaian sendiri terhadap teman-temannya, sehingga mereka pun akhirnya punya personal branding lagi si anak-anak ini. Nah, itu sih menurut saya. Luar biasa Ibu Dewi, terima kasih atas sharingnya. Sangat kena intinya Ibu. Berarti ini yang perlu diperhatikan kompetensi oleh guru-guru kita. Jadi anak itu kalau di kelas kita mungkin sudah dihukum karena lagi belajar biologi, lagi yang digambar-gambarnya, ya kan? Tetapi guru ini enggak. Dia perhatikan keunikan anak itu. Dan dia gunakan ini walaupun berupa permainan, jadinya nanti dia buat untuk memunculkan harga diri anak ini. Luar biasa sekali, Bu. Nah, bayangkan itu anak-anak itu punya pengalaman yang sangat positif. Dia cerita ke orang tuanya. Ya kan? Mama, itu kalau tidak ada guru itu dulu, saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Luar biasa kan, Bu? Itu otomatis nanti anak-anak dari anak itu pun dia sekolahkan di sekolah itu, Bu. Karena sudah terbentuk citra sekolah itu positif. Jadi sampai cucu-cucunya nanti ke bawah loh, Bu. Karena pengalaman dia itu dulu, ya kan? Luar biasa sekali, Bu. Terima kasih. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mungkin men-share pengalaman juga boleh. Kalau ada pengalamannya sendiri juga mengenai gurunya dulu atau macam itu. Bagaimana pengalaman kita sendiri yang mengesan, yang sampai saat ini kita masih ingat, ya kan? Yang positif tentunya. Tentu yang negatif pasti ada banyak, ya kan? Nah, silakan, ini waktu untuk kita share sekarang pengalaman kita sendiri. Ya. Ada pertanyaannya? Iya, dari Bapak. Bagaimana menghadapi jika ada anak yang selalu ingin semua tugasnya sempurna, tapi ketika dia mendapat hasil yang kurang memuaskan, dia nggak mau belajar lagi, Pak? Iya. Itu kecewa kan? Nah, di dalam ilmu psikologi sebenarnya ada manfaat kita itu pernah kecewa atau pernah gagal supaya kita terbiasa untuk menghadapi kegagalan. Jadi biasanya kalau orang yang tidak pernah gagal, satu kali gagal nanti seperti jatuh tidak biasa.
Ada dulu kalau tidak salah anak yang di UI kan, yang akhirnya bunuh diri itu selalu juara-juara, juara-juara, ya kan? Kemudian tahu-tahu dia gagal di salah satu pelajaran, itu langsung bunuh diri. Jadi itu di dalam para psikiater mengatakan perlu sekali anak itu gagal, hanya yang paling penting ialah kita membimbing mereka dalam kegagalan itu supaya bisa mereka mengatasinya untuk bisa berhasil lagi. Jadi kadang-kadang sengaja juga guru memberi tugas itu berat ya supaya anak itu mau berjuang, jangan sombong, bahwa bisa semuanya dia buat. Jadi ini namanya metode pemberian tugas ya, perlu. Nah, perlu. Jadi ini hanya sesudah itu harus kita bimbing bagaimana caranya untuk dia bisa berhasil. Jadi orang gagal tetapi bisa dia bangkit lagi. Gagal bisa bangkit lagi. Itu kira-kira. Begitu jawabannya kira-kira. Ya, Terima kasih Pak Fidelis. Ada pertanyaan lagi ya, Pak dari Ibu Nurila ya, Anahar. ya, Bagaimana cara kita menyikapi pandangan orang tua yang menilai kurang ya. tegas? Padahal saat ini masih proses cara mengembangkan potensi anak tersebut. Betul, betul. Karena orang tua juga punya persepsi. Harusnya mau disiplin ini, ya kan? Padahal kita yang guru melihat, ini kalau kita terlalu tegas, nanti anak itu mundur. Kan anak itu mungkin masih belum waktunya. Jadi masih dulu dibimbing dulu, diberi tantangan apa yang sederhana. Itu ibaratnya seperti metode main game. Kalau kita mulai game yang pertama, itu komputer itu memberi dulu kita yang bisa kita menang. Nah, tetapi lama-lama nanti dia kasih juga yang sulit, ya kan? Sampai kita juga keringat dingin, tidak bisa juga menang, ya kan? Nah, itu ada begitu. Jadi memang harus metode pendidikan itu seperti itu. Tetapi orang tua kelihatannya kadang-kadang tidak mengerti. Nah, maka mungkin perlu parenting. Ada perlu kita jelaskan. Sama seperti yang tadi itu kan, bagaimana orang tua juga membantu anak tidak selalu menyalahkan dan selalu menuntut nilai yang sempurna. Ya kan? Nah, jadi perlu juga ada seminar untuk parenting. Begitu kira-kira ini. Baik. Terima kasih Pak Fidelis. Bapak ada Ya, sedikit dari Pak Hari Prasetyo yang ya, mengatakan bahwa intinya dalam membangun personal branding, seorang guru ini adalah guru diminta untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari semua lini, mulai dari kompetensi pedagoginya, profesionalitasnya, kepribadian, dan sosialnya. Semakin ada keinginan dari sekolah untuk meningkatkan kompetensi gurunya, maka akan ada banyak biaya dan perhatian yang harus diinvestasikan oleh sekolah. Tapi yang terpenting ya, adalah gurunya mau berubah ke arah yang lebih baik atau tidak. ya. Karena Pak Heri itu sudah membuat kesimpulannya, dan kesimpulannya itu sudah sangat tajam, boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Heri. Terima kasih atas masukannya, dan boleh di copy chat itu sebagai kesimpulan dari apa kita hari ini. Itu tajam sekali Pak Heri memberikan kesimpulannya. Nah, kalau begitu saya lanjutkan beberapa slide lagi saya, itu sudah selesai. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan personal brandingnya? Berarti supaya brand identity-nya terbentuk. Apa yang perlu dilakukan? Sudah dikatakan oleh Pak Heri sebenarnya. Ada beberapa hal yang mungkin. Satu, guru perlu berupaya menolong setiap siswa yang membutuhkan bantuan. Berarti setiap ada siswa yang butuh bantuan kita, kesempatan kita menolong mereka. Berarti memberikan pengalaman kepada mereka, pengalaman yang sangat positif. Nah, pengalaman inilah yang membentuk nanti di dalam pikirannya branding, wah guru ini baik, mengabdi tulus, menolong selalu. Ini berarti setiap ada siswa yang mempunyai masalah, kesempatan bagi kita untuk menolong mereka, dan itu mengirim pesan branding kita yang positif, membangun branding kita yang positif. Dua, guru berkorban mencari tahu, mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh muridnya. Muridnya ini selalu terlambat. Nah, dia cari tahu. Oh, ternyata selalu main game. Tidurnya jam 2 pagi. Nah, maka dibimbing.
Nah, bagaimana caranya, nak? Supaya kamu tidak terlambat, harusnya bagaimana? Tidurnya jam berapa? Berarti main game paling lama harus jam berapa? Macam itu kira-kira. Jadi kita bimbing, sehingga dia tahu merubah banyak. Nah, supaya kamu lakukan itu bagaimana? Nah, kamu lakukan itu besok? Iya. Nah, coba kamu lakukan. Oh iya Pak, tapi saya tidak bisa tidur Pak. Karena saya biasa jam 2, itu jam 9 saya sudah coba tidak bisa. Oh baik nak, kalau begitu nanti waktu kamu sudah baring-baring, sudah selesai gosok gigi, baring-baring, itu baca kitab suci nak. Atau baca buku pelajaran yang berat, yang tidak ada gambarnya. Apa yang terjadi? Baru kira-kira 1 halaman, dia sudah ngantuk. Jadi kita beri lagi solusi. Jadi kalau ada masalah, kita kasih solusi. Supaya benar-benar dia berhasil. Itu maksudnya. Nah, ketiga, guru terus meningkatkan kompetensinya. Nah, ini yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Heru. Di sini penting yayasan ada dana untuk melatih guru-guru. Betul kira-kira ya kan? Sehingga pengajaran guru-guru itu meningkat kemampuannya, makin berkualitas, makin menguasai metode-metode terbaru, makin tahu, misalnya metode matematika itu ada rupanya, metodenya yang semua fun semua, ya kan? Nah, ada di Mentari, Ibu Linda itu bisa mengajar matematika dengan sangat bagus dan guru-guru bagus. Nah, dipraktekkan siswa-siswa juga bahagia sekali. Nah, itu sehingga ditingkatkan kompetensi guru-guru kita juga. Sama, mengajar bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir, guru membangun kredibilitas dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat melalui disiplin, melalui role model, melalui caranya bicara, melalui kewibawaannya, sehingga ada rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan juga siswa terhadap gurunya. Ini kita perlu juga membangun kredibilitas. Jadi kalau misalnya saya janji, besok, minggu depan saya bagi kertas ulangan, dan saya tidak bagi-bagi, itu sampai sudah 1 bulan, sampai juga tidak dibagi, itu saya sudah mengurangi kredibilitas saya. Saya tidak bisa dipercaya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kira-kira mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tadi Ibu Intan ada pertanyaan yang tadi, boleh kita apa, atau ada pertanyaan yang baru, kita silahkan. Ada pertanyaan sebentar, sesudah itu nanti kita apa. Oh ya, silahkan Ibu Fetri Aida. Terima kasih Pak Fidelis atas kesempatannya. Saya adalah guru SD. Kemudian ini saya berada di sekolah yang baru berdiri kurang lebih 3 atau 4 tahun. Yang saya tanyakan di sini Pak, bahwa pertama adalah citra sekolah itu adalah branding sekolah itu membangun ada sebagai marketing sejati. Itu asalnya dari kita membangun branding guru. Nah, kemudian untuk sekolah baru saya tadi sudah tulis juga di chat. Sebagai sekolah baru, bagaimana berapa lama kita bisa membangun branding sekolah ini sehingga yang kita harapkan tadi untuk sebagai marketing sejati itu akan tercapai gitu, supaya karena kan kalau lihat dari personal guru yang ada di sekolah, tentu mereka berasal dari latar belakang yang berbeda gitu, yang punya branding masing-masing gitu Pak. Kemudian, nah itu yang saya berapa lama waktunya dan prosesnya tahapan apa dulu nih yang mesti kita lakukan, apakah sebagai pimpinan atau yayasan? Itu sih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Ibu. Itu luar biasa sekali pertanyaannya, langsung pada intinya. Nah, oke. Karena ini nanti inti yang akan kita tulis nanti di action. Jadi pertama dulu Ibu, perlu dulu ada pertemuan semua guru-guru dulu. Mereka mengerti dulu personal branding ini apa. Ya kan? Bahwa ternyata cara bicara kita, cara kita menguasai materi, cara kita membimbing anak, membentuk di kepala siswa apa guru apa seperti apa kita. Lalu nanti dia cerita ke orang tuanya. Orang tua memiliki juga gambaran seperti apa juga sekolah kita. Berarti seberapa lama? Nah, kalau ada totalitas, jadi guru melakukan semua serentak, ya, semua sama-sama, sama semua melakukannya. Makanya tadi ada, sesudah ada seminar personal branding,
lalu diambil action, Bu. Lalu dilakukan kan, Bu. Ketika dilakukan ini, Ibu, apa yang terjadi? Itu terus-menerus kan dikirim pesan ke orang tua, Bu. Maka bisa jadi dalam 1 tahun sudah terbentuk gambaran, Bu. Tahun kedua makin kuat, Bu. Tahun ketiga makin menyebar lagi ke masyarakat luas. Tetapi itu butuh totalitas guru. Semua guru melakukannya, Bu. Ya kan? Satu saja guru berbeda atau sebaliknya rusak semua, Bu. Jadi itu yang di pepatah kita itu kan. Berarti intinya di gurunya dulu ini yang kita ini ya. Benar sekali, Bu. Ya, benar sekali. Ya. Jadi kalau ini sudah ada total guru-guru, total action guru-guru semua, apa yang terjadi, Bu? Itu akan terbentuk dengan sendirinya. Makin lama makin kuat. Makanya ada sekolah, Bu. Di Jakarta ini saya menyaksikan, itu sudah ratusan tahun, dan sudah terbentuk brandingnya. Tetapi guru-gurunya itu, kalau misalnya mau pensiun, itu yang penggantinya itu 2 tahun loh, Bu, sama-sama dulu. Supaya nilai-nilai guru yang yang sudah terbentuk itu bertahun-tahun, itu diturunkan dulu ke guru ini. Karena sering terjadi personal branding guru yang sudah dibangun dalam waktu lama, itu semua pensiun, diganti tiba-tiba baru, kacau. Jadi itu bisa bahaya juga. Itu makanya ada sekolah yang dulu bagus, tiba-tiba sudah berubah. Karena itu penerusan nilai-nilai itu perlu ada waktu. Ya. Jadi nanti mungkin perlu diperhatikan oleh yayasan. Tidak boleh guru yang pensiun itu baru dicari penggantinya kalau dia sudah pensiun. Terlambat. Semua pengetahuannya, semua metodenya, cara-caranya tidak sempat diajarkan ke penggantinya itu. Jadi butuh 2 tahun yang bagus. Ya kan? Memang rugi yayasan. Tetapi kan guru yang senior itu kan pelatihannya dulu kan sudah banyak. Nah, itu nanti dia katakan, itu tidak boleh kita katakan ini kepada siswa, jangan kita buat ini. Kalau itu kan pengalamannya, dia share. Jadi branding itu terpelihara. Nah, ada juga sekolah yang berubah, kira-kira berubah yayasannya, berubah juga branding sekolahnya personil. Karena beda, cara memperlakukan guru-guru beda. Akhirnya guru-guru datang pokoknya sekedar mengajar aja. Tidak merasa memiliki, tidak merasa apa. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Begitu ya, Ibu Fetri? Ya, terima kasih, baik. Pak. Ya. Sama-sama, Ibu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini semakin sore semakin menarik ini, Pak. Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Cara membangun personal branding dari guru tadi Bapak sampaikan, ya, totalitas, atau boleh kita buat suatu kesimpulan bagaimana guru mengajar dari hati, ya, yang baik. Nah, sekarang Pak, saya penasaran ini Pak, bagaimana sebenarnya kaitan totalitas dari seorang guru mengajar dari hati, itu kaitannya dengan pendapatan mereka, Pak. Iya. Memang yang mereka terima, ya. Memang ada hubungan, Pak, ya, tetapi tidak mutlak. Karena saya melihat juga guru-guru di sekolah-sekolah tertentu, apalagi hanya digaji 200.000 karena tidak layak. Tetapi totalitasnya ada. Memang guru ini kan dihayati sebagai panggilan. Tentu lebih bagus lagi, yang Bapak katakan itu tadi, kalau juga semua kebutuhannya tidak usah lagi dipikirkan lah, ya kan? Jadi cukuplah pendapatannya, sehingga dia bisa total mengabdi di situ. Itu lebih bagus, Pak. Ideal, ya kan? Tetapi tidak juga jaminan. Ada juga guru gaji tinggi, tetapi gurunya ya sekedar, pokoknya ya tugasnya mengajar. Kalau membimbing bukan tugasnya, ya kan? Dia pengajar aja, dia profesional. Macam itu ada juga begitu loh, Pak. Maka kelihatannya ditentukan oleh guru yang menghayati panggilannya, Pak. Panggilannya sebagai guru, mau membantu. Itu dulu yang pertama. Yang mendukung untuk itu adalah tadi itu kesejahteraannya juga, Pak. Tentu kalau ada kesejahteraannya,
sebenarnya tidak perlu dituntut lagi dia, Pak. Itu bagusnya. Dia otomatis semakin berjuang lagi. Karena sudah dijamin lagi kesejahteraannya, ya kan? Tapi ada kalanya juga, ada guru juga, ya dia tidak bisa total di situ karena selesai ini dia harus ngojek, harus apa, ya kan? Akhirnya dia tidak sempat mengasah gergaji, mengupdate ilmunya lagi. Ya besok datang juga dengan capek, dengan apa, ya kan? Nah kalau orang capek, biasanya ada salah sedikit, dia bisa marah. Sama itu kalau kurang tidur. Makanya guru itu harus cukup tidur, jangan capek. Karena kalau guru capek dan juga kurang tidur, itu potensi marah tinggi sekali, Pak. Salah sedikit aja siswa, itu bisa melayang itu. Kalau dulu di zaman kami kapur atau apa, ya kan? Bisa melayang, tamparan juga, Pak. Ditempeleng itu, ditendang, ya kan? Nah, mungkin sekarang, kalau apa itu, mungkin kata-kata sekarang. Ya kan? Nah, macam itu kira-kira, Pak. Jadi, ada mendukung, tetapi tidak mutlak. Karena ada saya melihat juga guru-guru yang memang jiwanya, Pak. Jiwanya sebagai pendidik. Nah, ada kadang-kadang juga guru memang terpaksa. Karena tidak ada pekerjaan lain. Nah, kalau yang seperti ini yang memang sejahtera pun selalu saja kurang, Pak. Tidak tahu bersyukur jadinya, ya kan? Ada juga begitu. Ya, baik. Saya lihat waktu kita makin seru kelihatannya ini. Saya maju dulu sedikit. Berarti sekarang sampai kita kepada action, Bapak Ibu. Action plan. Sesudah ini apa yang kita lakukan? Sudah kita tahu pengetahuan, lalu sesudah kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi katanya Bapak Ibu, pengetahuan yang sudah kita tahu, tanpa kita melakukannya, tidak menjadi apa-apa. Berarti yang paling menentukan adalah, walaupun hanya satu yang kita tahu, dari bagian selama 2 jam ini, tetapi kita melakukannya, itulah yang berbuah. Maka kita perlu total action. Total actionnya pertanyaannya ini, apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan untuk membangun personal branding Bapak dan Ibu? Ini Bapak dan Ibu sendiri dulu pribadi, sebagai pendidik di sekolah Bapak dan Ibu. Kita mulai dengan diri kita sendiri aja dulu. Jadi tidak perlu dulu dengan orang lain. Nanti yayasan mengatur nanti bahwa ada seminar personal branding untuk seluruh satu unit. Oke. Tapi kita sendiri aja dulu. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk membangun personal branding Bapak dan Ibu sendiri sebagai pendidik di sekolah Bapak dan Ibu. Karena ini nanti akan kita kumpulkan dan nanti kita akan share juga kepada Bapak dan Ibu lagi, maka sudah disiapkan Google Form untuk mengisi ini. Sehingga Bapak dan Ibu bisa kita saling memperkaya. Karena kalau sharing satu-satu, tidak ada waktu kita. Ini sekarang sudah 15.55. Tinggal kita 5 menit lagi, ya kan? Nah, silakan Google Form-nya dibagi Ibu Intan supaya Bapak dan Ibu bisa mengisinya di sana. Oke, baik Pak Fidelis. Untuk Bapak dan Ibu, link Google Form-nya sudah saya copy di chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Bisa diakses. Ada pertanyaan juga dari Ibu Astri, Pak. Ya, ini satu apa lagi. ya Ibu Astri? Yes. Bagaimana dengan miskonsepsi di masyarakat atau orang tua bahwa personal branding ini adalah sebuah identitas guru yang sesungguhnya. Padahal personal branding ini kan merupakan citra yang berbeda dengan identitas. Artinya jika personal branding yang muncul itu positif tidak masalah. Namun jika personal branding yang negatif ini bagaimana, Pak? Betul. Yang paling bagus itu sebenarnya yang tulus ya, yang tulus itu kalau identitas kita itu juga personal branding kita. Itu yang otentik. Tetapi kalau misalnya kita hanya pencitraan, tetapi sebenarnya kita tidak begitu, nah ini mungkin ada gap. Jadi bagusnya itu dibuat supaya itu menjadi dirinya yang sesungguhnya. Begitu kira-kira. Jadi memang kita itu sering menampilkan yang bagus, tetapi sebenarnya yang ideal, tetapi yang aktualnya beda. Nah, boleh di awal. Tetapi bagusnya itu sebenarnya yang kita tampilkan itu, yang bagus itu juga kita juga yang diri kita yang sebenarnya. Nah itu yang bagus. Berarti identitas dengan personal branding itu menjadi identik. Itu yang paling ideal. Ya, begitu kira-kira jawaban saya, Bita. Baik, terima kasih Pak Fidelis atas jawabannya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada Bapak dan Ibu 1-2 yang ingin membacakan apa yang
sudah ditulisnya di Google Form apa yang akan dilakukan. Ini sekaligus menjadi penutup bagi kita juga. Nah, kalau ada satu diri, 1-2 orang, boleh. Ada, silakan Pak Thomas dulu ya. Sesudah itu nanti Pak Tinambunan ya. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Ini last minute ya. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya share, cuman dengan form yang tadi sepertinya akan langsung berupa action gitu ya. Kebetulan di tempat institusi tempat saya bekerja itu sudah ada komitmen berupa nilai-nilai value-value-nya, yaitu berupa 9 karakter gitu kan. Mungkin di sekolah lain juga ada gitu kan. Dari 9 karakter itu kita tahu kita bisa melakukan apa. Nggak usah ngejar semuanya, beberapa saja, dan itu diaktualisasi tidak hanya di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan juga lingkungan tempat saya tinggal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Apa yang mau diaktualisasikan nanti kira-kira Pak Thomas? Ketika kita, yang paling simpel gini deh, penggunaan berkomunikasi. Ada 3 kata yang jarang diaktualisasi oleh anak-anak sekarang. Apa itu? Permisi, maaf, dan terima kasih. Saya akan selalu konsisten, total mengaplikasikan 3 kata tersebut. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Thomas. Ya, berarti kita menjadi role model. Silakan Pak Tinambunan. Terima kasih Pak. Jadi setelah seminar ini, planning saya adalah mengumpulkan kembali guru-guru. Kita mau mempertajam untuk tahun ini apa yang menjadi personal branding dari guru-guru tim saya di SMP untuk bisa kita bangun bersama, kita sepakati bersama. Jadi planning saya, materi yang saya dapatkan hari ini akan saya sampaikan kepada tim guru, paling tidak hari Jumat ini, dan kita akan menyepakati mungkin 2 atau 3 tema yang akan menjadi kebiasaan baru kita sepanjang tahun ajaran ini. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kita sebagai kesimpulan sebagai berikut ini. Personal branding itu adalah semua yang sebenarnya kita lakukan sebagai guru, dilihat oleh siswa, dialami oleh siswa, dan itu mereka ceritakan kepada orang tuanya, mereka ceritakan kepada temannya, dan pengalaman ini orang tua juga menceritakan kepada orang tua yang lain, sehingga terbentuklah citra diri kita di kepala mereka. Nah, citra diri positif penting sekali bagi seorang pendidik. Sudah kita lihat contoh videonya tadi, sudah kita temukan juga, maka tips-tips yang seperti itu, kita menjadi guru yang selalu membantu siswa, sehingga siswa mengalami pengalaman. Benar-benar kita menghargai, membantu, ya kan? Dan itu tadi terbentuklah citra yang ramah, total di dalam tugas. Bapak dan Ibu, saya yakin semua guru-guru yang hadir sekarang sudah, tadi sempat 144, 150 ya, sekarang 129 orang. Saya yakin kita ini semua adalah guru-guru yang akan menjadi duta membangun personal branding di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Intan. Terima kasih banyak.